warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 24016043. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu sebuah usaha di bidang jasa yang diberi nama Speak Pro Communication. Profil singkat usaha dan latar belakang. Speak Pro Communication merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pelatihan komunikasi dan pengembangan keterampilan public speaking yang berfokus pada peningkatan rasa percaya diri, kemampuan berbicara depan umum, serta penguasaan komunikasi profesional di berbagai situasi. Usaha ini dihadirkan sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa, dan generasi muda yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi sebagai bekal dalam dunia pendidikan, organisasi, bisnis, maupun dunia kerja. Speak Pro Communication menyediakan berbagai layanan seperti pelatihan public speaking, jasa master of ceremony, voice over, dan speaker untuk berbagai kegiatan formal maupun non-formal. Selain bergerak di bidang pelatihan, Speak Pro Communication juga menyediakan jasa profesional berupa MC untuk acara seminar, wisuda, pernikahan, workshop, dan kegiatan formal lainnya. Layanan voice over ditujukan untuk kebutuhan iklan, video promosi, konten media sosial, podcast, maupun media pembelajaran digital. Sementara itu, layanan speaker hadir untuk memenuhi kebutuhan pembicara dalam kegiatan motivasi, seminar pendidikan, pengembangan diri, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Perkembangan era digital dan globalisasi menyebabkan kemampuan komunikasi menjadi salah satu keterampilan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya oleh generasi muda. Public speaking tidak lagi hanya dibutuhkan oleh kalangan profesional, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, content creator, hingga tenaga kerja di berbagai bidang. Kemampuan berbicara depan umum, mengelola komunikasi interpersonal, serta menyampaikan pesan secara efektif menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh National Association of Challenge and Employers atau NACE pada tahun 2022, kemampuan komunikasi menempati posisi teratas sebagai keterampilan yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja dengan persentase sebesar 73,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap kesiapan seseorang menghadapi dunia profesional. Di Indonesia, rendahnya tingkat kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum masih menjadi permasalahan yang cukup besar. Banyak pelajar dan mahasiswa yang merasa gugup, nervous, takut salah, dan kurang percaya diri ketika tampil di depan audiens. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2011, sekitar 60% individu mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum atau yang dikenal sebagai public speaking anxiety. Kondisi ini menyebabkan banyak individu sulit menyampaikan ide dan gagasan secara optimal. Selanjutnya adalah tahapan usaha Speak Pro Communication. Tahapan pertama adalah analisis pasar, di mana seorang pengusaha atau wirausaha harus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap public speaking, baik itu MC, voice over, maupun speaker. Yang kedua adalah menargetkan pelajar, mahasiswa, organisasi, dan masyarakat umum. Mengamati perkembangan keterampilan komunikasi, menganalisis strategi usaha sejenis, dan menentukan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tahapan kedua adalah perencanaan konsep dan program pelatihan. Menyusun konsep usaha Speak Pro Communication. Materi pelatihan dapat meliputi teknik dasar public speaking, pengembangan percaya diri, penguasaan vokal dan intonasi, dan juga artikulasi, komunikasi interpersonal, teknik MC profesional, voice over, dan juga speaker. Untuk metode pelatihan yang dapat dilakukan adalah berupa teori, praktik langsung, simulasi acara, dan juga evaluasi peserta. Dalam pengembangan usaha Speak Pro Communication ini tentunya harus ada wadah promosi, di mana di sini wirausaha menggunakan wadah promosi berupa promosi online dan juga promosi offline. Promosi online dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp,
YouTube, dan juga membuat konten edukasi dan testimoni. Dan melalui promosi offline berupa penyebaran brosur, kerjasama sekolah dan kampus, dan juga penyebaran brosur melalui seminar dan event. Selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan dan penyediaan jasa. Pelatihan public speaking dapat dilaksanakan secara offline dan online dan dilakukan secara berkala. Untuk penyediaan jasanya berupa MC acara formal dan non-formal, voice over konten digital, speaker seminar dan workshop, serta pelayanan profesional dan berkualitas. Untuk tahapan selanjutnya adalah pemasaran, dan Speak Pro Communication akan menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas, organisasi, masyarakat umum. Fokus pemasaran di Kota Padang dan sekitarnya, dan memanfaatkan pelatihan online untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, Speak Pro Communication juga akan melakukan kerjasama dengan sekolah, kampus, event organizer, dan industri kreatif. Tahapan selanjutnya tentu harus adanya evaluasi dalam sebuah usaha. Yang pertama akan melakukan evaluasi kepuasan peserta pelatihan, menilai efektivitas metode pembelajaran, evaluasi kualitas layanan MC, voice over, dan juga speaker, dan tentunya akan meninjau perkembangan pemasaran serta menjadi dasar perbaikan dan inovasi usaha ke depannya. Tahapan yang terakhir adalah pembuatan laporan perkembangan usaha, di mana di sini akan mencatat jumlah peserta pelatihan, memantau peningkatan permintaan jasa, mengevaluasi strategi promosi, menyusun laporan laba dan rugi, serta menentukan strategi pengembangan usaha selanjutnya. Untuk kategori usaha Speak Pro Communication sendiri, ini merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan pelatihan, pengembangan keterampilan dan juga komunikasi. Speak Pro Communication hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Fokus pada pelatihan public speaking. Kondisi perkembangan usaha saat ini tentunya, saat ini Speak Pro Communication masih sedang dalam tahap pengembangan dan persiapan layanan sebelum diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat umum. Untuk lokasi usaha sendiri, dikarenakan semua wirausaha berada di Kota Padang, maka kami memutuskan untuk membangun sebuah kesekretariatan yaitu di Jalan Belibis nomor 5 Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsumen potensial. Yang pertama adalah segmentation atau segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen untuk usaha Speak Pro Communication yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi yang kedua adalah masyarakat umum. Dengan metode pelatihan yang interaktif, harga yang terjangkau, dan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, Speak Pro Communication memiliki peluang besar untuk menarik minat berbagai kalangan masyarakat umum. Dan melakukan promosi, tentunya kami harus mengiringi dengan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan komunikasi secara intens melalui media sosial Speak Pro Communication seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Memberikan pelayanan terbaik, sopan, santun, komunikatif, dan ramah kepada seluruh peserta pelatihan. Meminta peserta memberikan feedback atau ulasan secara berkala terkait kualitas layanan pelatihan Speak Pro Communication sebagai bahan evaluasi dan pengembangan layanan. Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada peserta yang aktif dan loyal terhadap layanan Speak Pro Communication seperti pemberian sertifikat, hadiah kecil maupun potongan harga untuk pelatihan berikutnya. Dan yang terakhir, tentunya menjalin hubungan yang baik dengan peserta setelah pelatihan selesai melalui grup komunikasi atau komunitas public speaking agar peserta dapat tetap mendapatkan motivasi dan pengembangan keterampilan komunikasi secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi mengenai bisnis plan Speak Pro Communication dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.